Selamat pagi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian saya. Oke, untuk yang nomor satu itu, ini dia sebuah rumah sakit mempunyai dua dokter yang sedang berjaga. Nama dokternya ada Dokter Agus dan Dokter Bobby. Dokter Agus itu dia available untuk menjawab pasien dari eh untuk periode waktu yang didistribusikan secara eksponensial dengan rata-rata 1 jam, dan antara selang periode ketika dia menjawab pasiennya, dia dia mengambil waktu istirahat. Nah, each of which setiap istirahatnya itu eksponensial juga amountnya dengan rata-rata 20 menit. Nah, Dokter Bobby juga bekerja secara independen dari Dokter Agus. Dia bekerja menjawab pasien itu dengan rata-rata sekitar 1,5 jam dan waktu istirahatnya dengan rata-rata 30 menit. Disuruh di sini kita untuk menuliskan equation ya untuk Markov chain, dan in the long run what is the proportion of time in which neither of the two doctors is available to take patient's call. Jadi pertanyaan yang kedua untuk nomor satu ini adalah probabilitas dari dua dokter ini nggak bisa jawab pasiennya. Oke, sebelum saya membuat Markov chain ya, terlebih dahulu saya akan mencatat apa aja informasi yang telah diberikan dari soal ini. Oke, yang pertama adalah lambda A. Dokter Agus itu A itu sebagai Dokter Agus. Dia bilang kan tadi 1 jam kan, rata-rata dia bekerja 1 jam. Dan lambda B ini untuk Dokter Bobby dia 1,5 jam. Mu A itu 0,33 hour karena dia bilang 20 menit kan. Dan untuk si mu B itu dia 0,5 hour. Untuk si rata-rata dari istirahat dari Dokter Bobby. Nah, dari sini kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Dari Dokter Agus free, Dokter Agus sibuk, Dokter Bobby free, dan Dokter Bobby sibuk. Dokter Agus dan Dokter Bobby ini memiliki hubungan. Ketika Dokter Agus free dan Dokter Bobby free, kita bakal tabelnya itu akan berisikan state-nya itu 0,0. Ketika Dokter Agus sibuk dan Dokter Bobby lenggang atau free, kita bakal bilang sebagai 1,0. Dokter Agus free dan Dokter Bobby sibuk itu 0,1, dan Dokter Agus busy dan Dokter B busy itu 1,1 state-nya. Dan dari situ kita sudah mempunyai 4 state itu tadi yang seperti di dalam table. Lalu kita bisa membuat Markov chain-nya. 0,0 saya taruh paling kiri, 0,1 di atasnya, 1,0 di bawah 0,1, dan 1,1 di paling kanan, sebelah kanan. Nah, kita sini 0,0 ke 0,1 berarti dia itu antara Dokter Agus dan Dokter Bobby kan. Kita bakal bilang dia itu lambda B. 0,1 ke 0,0 itu mu B. Oke, 0,0 ke 1,0. Lihat dia itu sama-sama dokter si A. Maka kita bilang itu lambda A. Dari 1 ke 0 itu lambda A, dari 0 ke 0 itu mu A. Untuk lanjut seperti begitu terus, lanjut 1,0 dan 1,1. 1,0 1,1 itu Dokter Bobby. 1,1 ke 1,0 itu lambda B. 1,0 ke 1,1 itu mu B. Sedangkan ke 0,1 ke 1,1 dia itu dokter kita bilang itu untuk bagian Agus, Dokter Agus, lambda A dan mu A. Begitu. Nah, kita sekarang membuat equation untuk state-nya. Gimana caranya? Dari 00. Kita kan ada 4 state, 00, 01, 10, 11. Untuk state yang pertama, 00. Kita lihat 00 ini berhubungan dengan siapa aja? 00 ini berhubungan dengan state 0,1 dan 1,0. Yang mana berarti ada P00 dan P10. Oke, kita mau lihat dulu dari 00. Sini dia ini ada lambda B. Lambda B berarti dari 00 ke 01 kan lambda B kan. Dikali dengan P00. Kenapa P00? Karena dia mulai dari 00. Setelahnya lambda A. Lambda A kita lihat dari mana? Dia 10. Berarti P-nya itu 10. Sama dengan mu A. Oke, mu A. Bebas mau mu A atau mu B duluan sama aja, nggak masalah. Kali P00 ditambah mu B dikali P01. Oke, saya berikan contoh satu lagi. Kita lihat coba yang satu-satu. Satu-satu kita lihat di sini yang berhubungan dengan satu-satu adalah 01 dan 10.
Oke, yang pertama mu B. Mu B itu dia itu dari 10. Mu B berarti kali pH1 ditambah mu A kali pH1. Oke. Terus lambda B pH0 dikali lambda A pH01. Begitu. Nah, ini probability dari setiap state kalau dijumlahkan atau ditotalkan itu hasilnya bakal 1. Nah, sekarang kita bagian input ini. Nah, tadi kan lambda dan mu-nya itu udah ada nilainya sendiri di atas ini. Kita tinggal masukin aja. Ketika dimasukkan begini hasilnya. Dan nanti dapat ketika dihitung hasilnya jadi seperti ini. Persamaannya setiap state-nya. Ini untuk jawaban yang pertama dulu. Nah, sekarang kita bakal mencari the proportion time-nya ketika dokter itu dua-duanya sama-sama sibuk. Oke. Dari sini kita lanjut pakai cara Gaussian. Itu matriks. Ini untuk kolom 1, X2 untuk kolom 2, X3 untuk kolom 3, X4 itu untuk kolom 4, dan ini terakhir untuk kolom 5. Kita lihat. Dari cara Gaussian ini syaratnya adalah dari paling kiri atas ini dia bakal diagonal ke bawah ke kanan, sampai paling bawah kanan sini harus 1 semua, dan sisanya itu 0 bagian sini. Oke. Sekarang gini. Paling atas ini harus 1 doang, makanya row pertama bahkan saya bagi dengan 2,5 supaya ini jadi 1. Oke. Setelahnya saya akan membuat kolom pertama ini yang selain angka 1 ini bakal berubah jadi 0. Jadi ini minus 1,5 bakal jadi 0, minus 1 bakal jadi 0, 1 bakal jadi 0. Gimana caranya? Caranya begini. Yang seperti ini. Kita coba lihat yang ini ya. R3 ditambah R1 dia bakal jadi R3. Kita coba lihat dari sini. R3 mana? R3 yang ini. Row 3 ditambah row 1. 1 ditambah 1 berapa? 0 kan? Maka jadi 0. Sisanya ngikutin aja. Pokoknya goal yang pertama ini jadi 0 dulu. Kita kerjain satu-satu. Setelah jadi ini kan kayak gini ya. Nah, sekarang 1,2 ini saya usahakan akan menjadi 1 juga. Makanya saya bagi 1,2 jadi ini. Setelah ini saya buat selain angka 1 ini jadi 0. Ini bakal jadi 0, ini bakal jadi 0, ini bakal jadi 0. Dengan cara seperti ini maka didapati hasil seperti ini. Begitu terus selanjutnya. Sekarang giliran row ketiga. Row ketiga ini bagian sini harus jadi 1. Diagonal kan jadi 1. Saya bagi dengan 5/3. Setelah ini saya mau ininya jadi 0 juga. Oke. Saya skip untuk tahap begitu. Untuk keempat jadi hasilnya seperti ini. Nah, X1 kita dapat 1/16, X2 kita dapat 3/16, X3 kita dapat 3/16, dan X4 kita dapat 9/16. Jadi untuk jawaban yang nomor 1 yang pertanyaan kedua ini di dalam adalah probability dari ketika dokter Agus dan dokter Bobby itu enggak fail adalah 9/16 X4. Karena di sini saya bilang ketika probability ketika dokter ABC dan dokter BBC adalah 1-1, yaitu yang X4. Oke. Sekarang lanjut nomor 2. The lifetime of a TV is a continuous random variable having an exponential distribution with mean-nya 5 years, 5 years, mean-nya 5 years. As soon as the TV breaks down or reaches the age of 2 years, he buys a new one. Suppose that the cost of a new TV is 5 million rupiah and the resale value of breakdown TV is 200,000 rupiah. What is the long run average cost and what the value of T minimizes long run average? Nah, untuk long run-nya ini kita bakal ada variable cost dan variable length. Oke. Jadi ini kita bakal hitung coba short and long-nya dulu. COC gitu short, long-nya itu LC. COC-nya itu kita bakal pakai 5 juta tadi dikalikan dengan P X ketika lebih dari T ditambah dengan 4,8. Dari mana? 4,8-nya 5 dikurang 200.000 ketika X dikurang dari T. Hasilnya bakal jadi seperti ini. Untuk yang LOC. Untuk LOC ini kita pakai integral dengan batas atas T. Karena tadi kita bilang untuk long ya ketika di breakdown itu berarti maksimal breaks-nya itu berapa years? Dia T years dia bilangnya. Kita nggak tahu berapa years. Makanya kita pakai variable T years. Untuk
batas bawahnya itu 0 karena 0 itu awalnya kan, dikalikan dengan 0,2 pangkat min 0,2 kali X. Lalu hasilnya seperti ini. Belum hasilnya, ini hanya setengahnya. Nah, habis dari ini setelah kita integralkan, ini belum dimasukin nilai T sama nilai 0 nya. Ini baru setelah integralin doang. Nah, ketika kita masukkan nilai T, hasilnya seperti ini. Dan ketika kita masukkan nilai 0, hasilnya seperti ini. Kan kalau integral itu kan batas atas dikurangin batas bawah. Karena batas atasnya kita udah tahu berapa, batas bawahnya kita udah tahu berapa. Ketika kita kurangkan, hasilnya itu minus 5E pangkat minus 0,2T tambah 5E. Jadi hasil dari long run-nya adalah 5 juta ditambah 200.000 E dikali E pangkat min 0,2T dikurangin 200.000 dibagi dengan minus 5 dikali E pangkat minus 0,2T ditambah 5. Ini long run-nya segini hasilnya. Sekarang kita bakal cari value dari T minimizes the long run average cost. Caranya gimana? Saya bakal pakai cara turunan. Ini yang ada kotak ini rumusnya. Oke, U aksen V dikurangin U V aksen per V kuadrat. Tapi long run-nya kita keturunkan dulu jadi seperti ini. Oke. Nah, dari nilai U-nya. U itu yang atas, V itu yang bawah ya. Segini, ketika kita masukkan jadi segini, sekian. Sama aja, jadi tinggal masukin doang. Oke. Nah, kita udah tahu ini berapa kan, tinggal dimasukin ke sini. Hasilnya seperti ini. T sama dengan ln, hasilnya akhirnya adalah T sama dengan ln 0. Ln 0 ini nggak ada hasilnya, sehingga karena tidak bisa nggak ada hasilnya, kita bakal bilang ini itu error. Karena tidak ada ln 0, maka dapat dikatakan bahwa value of T minimizes the long run average cost cannot be found or error. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi customer arrive at a server system according to a Poisson process having rate lambdanya itu sama dengan 5. Ketika customernya nyampe, server 1 itu bakal duluan yang menyambut si customer itu. Jadi ketika customer datang server 1 free, dia bakal masuk ke server 1. Tapi ketika server 1 sibuk, server 2 nya free, customer bakal masuk ke server 2. Nah, kalau server dua-duanya sibuk gimana? Berarti nggak bisa masuk ke server 1 ataupun server 2. Berarti customer itu ya udah nggak bisa dilayanin. Maka kita dapat membuat tabel seperti ini. Ketika server 1 free, server 2 free, kita bakal bilang state-nya 00. Server 1 busy dan server 2 free, kita bakal bilang state-nya 1,10. Server 1 free, server 2 busy, kita bakal bilang state-nya 0,1. Server 1 busy, server 2 busy kosong. Kenapa kosong? Ya karena tadi Billy bilang on arrival finding both servers busy goes away. Berarti emang gak ada. Nah, terus di sini juga dikatakan bahwa the service times at server E are exponential with rates mu E, where mu 1 itu 4, mu 2 itu 2. Nah, dari sini kita bisa buat ini ya, Markov chain ya. Oke, 10 0 0 0 1 blank 1. Nah, equationnya begini. Ada A, B, C, dan D. Ini sama aja kayak nomor berapa? Nomor 1. Ini ya, nomor 1. Tinggal dimasukin aja nilainya dari sini. Kita lihat. Oh, ini langsung ya. Ini nggak pakai state kayak nomor 1 tadi. Ini saya langsung masukin aja. Karena tadi nilai kan udah tahu kan nilai P1 mu 1 dan mu 2-nya itu berapa. Setelah saya masukkan substitusi tadi, jadi hasilnya seperti ini. D ini apa? D ini apa? Kondisi biasanya atau dimana jumlah total dari probabilitas mu 0, mu 1 tambah mu 2 tambah mu 3 itu hasilnya 1. Nah,
sekarang seperti ini, saya ingin mencari nilai dari setiap mu nya, mu 0, mu 1, mu 2, mu 3. Saya pakai apa? Saya pakai cara substitusi dan eliminasi nantinya. Saya akan menggabungkan B dan D. Substitusi berarti ya. Kita lihat B itu 4 mu 1 tambah mu 3 sama dengan 5 mu 0 tambah mu 2. Tapi kenapa di sini bisa 1 min mu 1 dan plus mu 3? Karena dari sini D-nya ini kan campur D kan. Mu 0 plus mu 2. Mu 1 dan mu 3-nya saya pindahkan ke kanan, jadi hasilnya seperti ini. Dapat mu 1 min mu 3-nya 4/9. AD juga sama caranya seperti BD. Dapat 2 mu 0 plus 7 mu 1 sama dengan 2. Untuk C dan D-nya nanti hasilnya bakal 16 plus 72 mu 1 sama dengan 126 min 441 mu 1. Mu 1-nya nanti dapat di sini. Jadi 110 per 513. Nah, setelah mu 1 dapat, kita bisa masukin ke sini untuk mencari mu 3-nya. Kita bisa masukin ke sini buat cari mu 0-nya, nanti buat dapat mu 2-nya. Seperti ini. Pokoknya hasilnya seperti ini. Dapat. Nah, ini belum selesai karena sekarang baru masuk ke pertanyaan awalnya. What is the average time an entering customer spends in the system? Rata-rata waktunya berapa lama? Jadi T sama dengan ketika dia spends itu berarti kita pakai tadi yang kedua dan ketiga. Oke, 128 ditambah 100 per 511 dikali 0,25 ditambah dengan 110 per 513 dikali 0,5 dibagi dengan ini ditambah ini totalnya, hasilnya dapat 33,13. What proportion of time is server 2 busy? Kapan ketika server 2 busy itu mu 2 dan mu 3 tadi 275 per 513 53,600%. Kita lanjut ke nomor 4. A series system consists of 3 components. The component failure time are respectively uniform on 0,1 exponential lambda sama dengan 4 n gamma, alfanya 3 dan betanya 3. Sebelum saya mencari ini, saya menulis dulu informasinya apa. A nya itu ABC itu saya misalkan untuk 3 komponen variabelnya. A uniform, B exponential, dan C itu untuk gamanya. The mean time rata-rata failure of each component itu berapa? Untuk uniform tinggal tambahin aja 0 tambah 1 bagi 2. Untuk exponential 1 per lambda 1 per 4. Dan untuk gamma itu alpha dikali beta aja. Jadi hasil dapat seperti ini. The mean time to failure of the system. Untuk cari kita bakal bilang itu failure rate, FR. Caranya gimana? Totalin dulu FR dari setiap each komponen sistem di atas. Ini for exponential gamma kita tambahin, udah tambahin 9,75. Lalu dari ini kita bakal 1 per FR, 1 per 9,75 hasilnya 0,103. Lalu yang C, the probability the third component has not failed by 10 hours. Berarti PT lebih besar dari 10. Kenapa lebih besar dari 10? Karena dia failnya pasti setelah 10 jam. Karena dia bilang sini has not failed by 10 hours. Jadi selama 10 jam itu dia belum fail. Dia baru bakal fail kira-kira kemungkinan itu setelah 10 jam. Makanya T lebih besar dari 10 sama dengan RT. Ini persamaannya. Pangkat min T per beta sigma dari lambda alpha min 1 I nya itu sama dengan 0 T per beta pangkat I per I faktorial. Kan tadi R nya 10 kan T nya kan, kita masukin aja 10, T kesini masukin 10. Dari beta kita dapat 3, alpha juga 3, jadi tinggal masukin 3 min 1 2, I nya jadi 2. 10 per 3 pangkat 2 per 2 faktorial, hasilnya bakal 0,353. Jadi probability that the third component hasn't failed by 10 hours is 35.3%.
What is the probability that each component fails within 15 hours? Ini setelah 15 jam sama aja, uniform berarti 1, eksponensial masukin aja nilai dengan T 15. Nah kita baru cari gamma ya, 1 min gamma. Jadi E pangkat min 15 per 3 sama aja, tapi tinggal ganti T nya doang. Hasilnya dapat berapa? 0,87. Jadi probability that each component fails within 15 hours is 87% untuk yang si gamanya. Kita lanjut. The probability the system is still operating after 10 hours, sama aja caranya. Uniform itu dia kemungkinannya 0, eksponensial begini dapatnya minus 1,1927. Pangkat min 26, gamma dapatnya 0,353. Jadi the probability the system still operating after 10 hours is 35,3%. Jadi jawaban saya seperti itu. Terima kasih.